I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you,
my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau berkuasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah selamanya. Selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak disembah. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi-Mu, oh Yesus. Yesus, oh, Kasih Tuhan, yo besar kasih-Mu Yesus, lebih besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Selamanya agunglah karya-Mu Yesus. Yes, Lord. I worship you, oh God. My heart wants to convey the love I have for you. In these simple words I pray. Let everything that is within me bless
worship you, oh God. I worship you, oh God. My heart wants to confess. My heart wants to confess the love I have for you, the love I have for you. Yeah. In these simple words I pray, let everything, oh, let everything that is within me bless your holy name. I worship you, oh God. That's all I long to say. I worship you, oh God. Oh, I worship you, oh God. My heart wants to confess the love I have for you. Yeah. In these simple words I pray. Let everything, yeah, let everything that is within me bless your holy name. I worship you, oh God. That's all I love. Hallelujah, hallelujah, kami sembah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? We'll sing how great is our God? We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. His name above all names, name above all names. Jesus, you are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Jesus, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
keselamatan kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Dia suka cita kita. Amin. Amin. Mari semua tepuk tangan di atas kepala, katakan Yesus baik. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. kasih-Mu, oh, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. haleluya. Sebab Engkau sukacita kami Tuhan. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus semua tepuk tangan di atas kepalanya. Come on, come on, come on. Yes. aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh 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 oh, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu,
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa bahwa semua kita dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Maret di 2025 ini ya. Dan untuk minggu pertama ini kita akan bicara mengenai rekonsiliasi melalui Kristus. Baik, mari siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala berkat, anugerah, rahmat, kasih karunia Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan yang dahsyat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, kami buka hati yang luas, mengizinkan Kau berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa kita minggu pertama ini akan bicara mengenai rekonsiliasi melalui Kristus. Ayatnya di Efesus 2 ayat 16, mari kita baca sama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kita ulangi ya Bapak Ibu ya, Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita bicara mengenai rekonsiliasi melalui Kristus ya? Dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia itu telah terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaannya. Akibat dosa, maka seluruh umat manusia membawa kutuk dosa secara turun-temurun dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat di mata Allah. Nah, pelanggaran ini Bapak Ibu itu memiliki konsekuensi kebinasaan. Alkitab tadi sudah bilang bahwa upah dosa itu adalah maut gitu ya, upah dosa adalah maut. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, dosa itu ditebus melalui pengorbanan darah hewan seperti misalnya domba atau kambing gitu ya. Namun korban tersebut hanya bersifat sementara dan tidak sempurna. Itu adalah gambaran dari korban yang sempurna yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Allah sendiri menyediakan korban penebusan melalui Yesus Kristus. Kristus adalah korban yang sempurna yang mendamaikan manusia dengan Allah sekali untuk selamanya. Oleh salibnya, Yesus melenyapkan perseteruan antara manusia dan Allah serta membuka jalan bagi pendamaian. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus, kita pendamaian itu apa gitu? Pendamaian itu pemulihan hubungan Bapak Ibu, yang semula terputus antara kita manusia dengan Allah akibat dosa, ya. Nah, karena Allah itu suci, Allah itu kudus dan manusia itu berdosa, pastilah manusia itu bersalah gitu ya. Nah, namun melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Allah memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata seperti ini Bapak Ibu, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami ya. Jadi pendamaian kita dengan Allah itu memberikan beberapa hasil nyata gitu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, ya. Apa aja tuh Bapak Ibu, hasil nyatanya itu apa gitu buat kita? Yang pertama, kita pastinya menjadi sahabat Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, akan tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena semua yang
Aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu, kita yang sebelumnya adalah musuh Allah sekarang disebut sebagai sahabatnya. Bapak Ibu pasti punya sahabat kan? Nah, namanya sahabat tempat kita bisa curhat, tempat kita untuk bisa sharing sesuatu, bahkan mungkin sahabat itulah yang bisa menegur kita kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi sahabat itu kita yang membuka diri kita untuk, bersedia ditegur sama sama sahabat kita itu. Nah, itu Bapak Ibu akibat pendamaian kita atau pemulihan atau rekonsiliasi kita dengan Kristus, maka kita yang dulunya terputus oleh dosa, sekarang menjadi sahabat Allah, ya. Nah, yang kedua, hasil nyata dalam, kita sebagai hidup kita sebagai orang percaya, pendamaian itu adalah kita diampuni dari dosa dan kesalahan. Jadi kalau yang pertama tadi menjadi sahabat Allah, yang kedua diampuni dari dosa dan kesalahan. Ini yang penting juga Bapak Ibu ya. Nah, dalam Roma 4 ayat 7 bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Berbahagialah orang yang kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah." Jadi bahasa Indonesianya berbahagialah orang yang kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Dosa yang membuat kita berada di bawah hukuman Allah kini telah diampuni, ya. Jadi kita pendamaian, pemulihan hubungan yang semula itu terputus antara kita dengan Allah. Nah, dengan, korban darah Yesus di atas kayu salib, itu dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni. Yang ketiga, kita memiliki damai sejahtera Allah. Ya, jadi kalau yang pertama tadi menjadi sahabat Allah, yang kedua diampuni dosa dan kesalahan, tapi yang ketiga kita memiliki damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus." Ya. Jadi, pemulihan, rekonsiliasi kita dengan Tuhan itu membuat ada damai sejahtera Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu bukan seperti damai damai semu yang ada di sekitar kita gitu, ya. Damai sejahtera Tuhan itu membuat kita itu bisa menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pendamaian itu membawa damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia dan memulihkan hati serta pikiran kita Bapak Ibu. Nah, pendamaian itu bukan hanya tentang pengampunan dosa, tapi juga pemulihan penuh dalam relasi kita dengan Allah. Dan akibatnya membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam pendamaian itu, ya. Supaya, jadi sahabat Allah, supaya diampuni dari dosa dan kesalahan, supaya damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita. Gimana caranya supaya hidup dalam pendamaian? Yang pertama, menerima pendamaian melalui Kristus, ya. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, ya. Nah, jadi pendamaian itu Bapak Ibu itu adalah anugerah Allah yang diberikan melalui kematian Kristus. Jadi langkah pertama adalah supaya kita hidup dalam pendamaian. Mari terima pendamaian itu dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena kita dilahirkan dari orang tua Kristen, bertahun-tahun Kristen, bukan otomatis Anda hidup dalam pendamaian dengan Allah. Jadi terima Yesus, percaya kepada Yesus, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melaksanakan pelayanan pendamaian. Ya, jadi bagaimana kita hidup dalam pendamaian? Yaitu pertama menerima pendamaian melalui Kristus, karena nggak ada jalan lain. Kita berdamai itu hanya melalui Kristus. Yang kedua,
melaksanakan, harus menerima, melaksanakan gitu ya, pelayanan pendamaian. Allah memberikan tugas yang mulia kepada setiap orang yang percaya, yaitu memberitakan kabar pendamaian. Tugas ini adalah tentang bagaimana kita membawa orang lain kepada Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai ya Bapak Ibu, bukan yang membawa pertengkaran, membawa perpecahan gitu ya. Hanya orang yang membawa damai yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk membawa damai dalam hidup kita, menjadi saksi Kristus dan mengekspresikan kasih-Nya di tengah dunia yang penuh dengan perseteruan. Ya, nggak ada damainya di dunia ini Bapak Ibu. Ya, oke. Oleh karena itu kita sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah terlebih dahulu, mari kita menjadi orang-orang pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam pendamaian, yaitu hidup sebagai kesaksian. Bukti nyata bahwa kita telah menerima pendamaian adalah ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya. Dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, ya. Orang lain itu akan melihat kasih Allah yang mendamaikan. Pendamaian itu tidak hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, tapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Ketika kita membawa damai, kita memancarkan karakter Allah dan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi hidup kita itu adalah kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, anak saya yang paling kecil itu kan main basket ya Bapak Ibu ya. Nah, kesaksian dari teman-temannya bahwa, anak saya ini nggak pernah hatinya lembut dan tidak pernah ngomong kotor, gitu ya. Nggak pernah ngomong kotor. Saya pikir bukan karena dia anak pendeta, sekedar anak pendeta, tapi dia tahu, paham bahwa dia sudah didamaikan dengan Allah gitu ya, maka dia percaya bahwa hidupnya itu harus menjadi kesaksian. Beberapa hari yang lalu waktu kumpul-kumpul dengan mama basket gitu ya, ada satu mama basket yang bilang gini, karena si anak saya yang bungsu ini setiap kali free throw itu kan selalu masuk gitu ya, selalu masuk. Jadi anak ini bilang cerita sama mamanya gini, "Mah, itu waktu Sian masukin itu kayaknya ada Yesusnya dia tuh, yang jaga dirinya supaya masuk," katanya gitu ya. Mungkin ini sekedar seperti lelucon gitu ya, tapi buat saya itu sebuah kesaksian bahwa Yesus yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Kalau kita suka mengeluh, dikit-dikit, mengumpat gitu ya, ngebully gitulah. Apa yang bisa disaksikan oleh orang-orang lain lewat kehidupan kita? Hanya karena kita Kristen dan kemudian kita hidup seperti ya selayaknya orang yang ada di sekitar kita gitu. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah menerima pendamaian dengan Allah, harusnya biar hidup kita itu menjadi kesaksian. Di tempat kerja kita, bagaimana kita tetap bekerja dengan benar, menjalankan bisnis, usaha, pekerjaan kita dengan benar. Kalau kita masih sekolah, benar-benar kita menjadi seorang pelajar atau siswa atau mahasiswa yang sungguh-sungguh itu, belajarnya sungguh-sungguh gitu, nggak pakai titip absen kalau jadi mahasiswa gitu ya, selesai tepat waktu kalau Anda kuliah gitu. Jadi kesaksian bagi suami istri tetap menjaga kekudusan dalam pernikahan, itu adalah hidup sebagai kesaksian Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu bahwa pendamaian melalui Kristus itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. Dan melalui salibnya, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Dia memberi kita pengampunan dosa, dia memberi kita damai sejahtera, dan dia memberi kita identitas baru sebagai sahabat Allah. Sebagai penerima pendamaian, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar pendamaian ini kepada dunia ya Bapak Ibu.
Mari kita hidup sebagai pembawa damai, mengekspresikan kasih Allah, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah menerima pendamaian melalui Yesus Kristus. Hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, dan biar kami benar-benar menjadi orang yang membawa damai, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Kehidupan kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami, melalui sikap kami, melalui tindakan kami, melalui perkataan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami memberkati untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, Indonesia. Indonesia ada dalam hati Tuhan, Indonesia tidak pernah ditinggalkan. Pemimpinnya, presiden kami, wakil presiden, Kau berikan hikmat untuk setiap hal yang harus hamba-Mu ini putuskan. Roh takut akan Tuhan kami lepaskan atas Indonesia Tuhan. Dan kami juga memberkati untuk Balikpapan dengan pemimpin yang baru, wali kota yang baru, wakil wali kota, biar bekerja Tuhan. Dan Balikpapan adalah kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kami lepaskan pengenalan akan Tuhan turun atas Balikpapan. Demikian juga kami memberkati untuk pembangunan Rock Gateway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya Tuhan, berkat-berkat akan dicurahkan Tuhan, sehingga pembangunan gedung gereja ini benar-benar terjadi sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kehendak Tuhan buat kami jadi kepala bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat buat tangan kita, katakan apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.